Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan, amin. Bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Esra 7 ayat 10. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Adik-adik, Tuhan punya banyak cara untuk melakukan pemulihan. Dia bisa melakukan apa saja dalam hidup ini. Kadang hal itu tidak pernah kita duga untuk menjadi sarananya Tuhan dalam pemulihan kepada kita. Nah, itulah yang terjadi kepada umat Israel. Ketika Raja Persia mengizinkan umat Allah untuk kembali ke negeri mereka. Banyak orang Israel pulang ke Yerusalem di bawah pimpinan Zerubabel dan Yosua. Tetapi tidak sedikit pula orang Israel yang telah sukses di Babel dan memilih untuk tetap tinggal di Babel. Di antara orang-orang yang tetap tinggal di Babel itu terdapat juga banyak imam orang Lewi. Makanya ada seorang imam yang namanya Esra. Esra adalah orang yang senang membaca firman Tuhan. Ia tidak hanya membaca saja, tetapi Esra juga mempelajarinya dan menanamkan firman Tuhan itu ke dalam kehidupan umat Allah di Yehuda. Melihat ketekunan Esra membaca firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka Raja Artasasta tergeraklah hatinya. Raja Artasasta meminta Esra untuk menghadapnya. Wah, ada apa ya? Sehingga si raja memanggil Esra untuk menghadap. Oh, rupanya Raja Artasasta mengizinkan Esra untuk kembali ke Yerusalem dan mengatur peribadahan di Yerusalem. Betapa senang hati Esra karena diizinkan pulang ke Yerusalem. Karena Allah telah membuat raja itu mendukung Esra, maka raja dan para penasehatnya memberi kepada Esra emas dan perak yang berasal dari perbendarahan istana. Lalu Esra diizinkan untuk mengumpulkan sumbangan dari penduduk Babel. Ia juga boleh meminta persembahan sukarela dari orang-orang Israel yang ada di Babel bagi rumah Allah di Yerusalem. Akhirnya adik-adik, Esra pulang ke Yerusalem dengan membawa beberapa orang Israel yang tinggal di Babel, imam, dan penyanyi. Mereka semua membawa beberapa persembahan yang telah diberikan oleh Raja Artasasta dan tibalah Esra di rumah Tuhan. Nah, adik-adik, kalau Esra saja rajin membaca firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari, bagaimana dengan kita? Maukah kalian belajar seperti Esra? Rajin membaca dan melakukan firman Tuhan. Maukah kalian setia mengikuti ibadah, baik di gereja maupun di rumah? Ya, adik-adik, kita harus rajin membaca dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Setiap kita mau belajar, mau tidur, dan setelah bangun tidur. Selain itu juga, kita harus rajin beribadah, baik di gereja maupun di rumah. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi sandaran kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami agar kami dapat merenungkan dan melakukan firman Tuhan siang dan malam. Amin.